Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sonia Mahfira dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelompok KKN DR 129. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Himbauan dari pemerintah menganjurkan agar kita tetap hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Hal ini mendorong kita untuk lebih gencar dalam menerapkan langkah pencegahan dasar COVID-19, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, menerapkan physical distancing, serta mengenakan masker dalam setiap aktivitas, terutama di tempat umum. Apa saja sih yang harus dilakukan saat new normal? 5 hal yang harus diperhatikan saat menjalani new normal pada masa pandemi corona. Pertama, saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah. Penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang dapat dilakukan yaitu buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Cuci tangan dengan air dan sabun. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Kedua, menggunakan transportasi umum. Bila kamu harus bepergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain menerapkan langkah pencegahan dasar. Untuk memudahkanmu dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kamu membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Ketiga, bekerja. Dimulainya new normal akan membuat para karyawan kembali bekerja secara bertahap setelah beberapa bulan bekerja dari rumah. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kamu perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan. Keempat, berbelanja. Batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misalnya tas dan handphone, sebelum mencuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terkontaminasi virus corona. Selain itu, usahakan untuk tidak berlama-lama berbelanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung pergi ke kasir ketika semua sudah Anda dapatkan. Kelima, berbelanja online. Sejak pandemi, berbelanja online makin banyak diminati karena yang bisa berbelanja dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Melalui belanja online, kita bisa membeli makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan meskipun hampir seluruh mall dan pusat perbelanjaan tutup selama PSBB. Yang harus diperhatikan, yang pertama, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat bertransaksi. Yang kedua, upayakan untuk membayar barang berbelanjaan dengan secara non-tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir. Yang ketiga, sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesananmu agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Yang keempat, buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah atau disemprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Yang kelima, untuk makan, jangan semprotkan disinfektan ke bungkusnya ya. Cukup buka dan buang bungkusnya, lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Yang keenam, setelah membuka kemasan paket, barang, atau makanan, langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Sekian materi video singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu wawasan sobat-sobat sekalian ya. Terima kasih untuk sobat yang sudah menonton. Assalamualaikum.